Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedayanti dari akuntansi 2019, NIM 7211419069. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ke-8 mengenai informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi, yaitu merupakan beberapa aktivitas yang dapat mempengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Contohnya seperti data industri kendaraan motor, yang diyakini sebagai CSP adalah model jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya produksi yang ketat, sehingga perusahaan akan berfokus pada CSP-nya sehingga dapat membantu sejauh mana mereka telah mencapai tujuan dari perencanaan yang dibuat. Selanjutnya ialah sistem pemrosesan transaksi. Merupakan suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para penggunaan. Tujuan sistem merupakan untuk menunjukkan aliran yang terjadi selama kegiatan perusahaan baik dari pemesanan, pembayaran, maupun yang berhubungan dengan piutang. Unsur-unsurnya itu seperti pelanggan, masok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Terjadi beberapa istilah diantaranya seperti pesanan penjualan atau sales order dan pesanan pembelian atau disebut dengan purchase order. Selanjutnya ialah subsistem utama dari sistem distribusi, yaitu ada subsistem yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, ada pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang terakhir ialah pemeliharaan buku besar perusahaan. Selanjutnya yaitu sistem yang memenuhi pemesanan pelanggan, yaitu ada sistem entry pesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. Ada sistem yang memesan persediaan pengganti, yaitu ada sistem pembelian atau purchasing system, yaitu ada sistem penerimaan dan sistem utang dagang. Sistem yang menjalankan proses buku besar meliputi sistem pembaruan buku besar, yaitu akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Selanjutnya yang terakhir ialah sistem pembuatan laporan manajemen, merupakan menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi ini berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi organisasi. Contohnya seperti sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi pemasaran. Subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Dan bauran pemasaran ini meliputi subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan bauran terintegrasi. Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan, sama seperti NKIS, data yang didapat berupa data input yang akan diolah oleh bagian HRD atau bagian sumber daya manusia yang akan menghasilkan keputusan output yang menunjang pengambilan keputusan. Kemudian ada data warehousing, meliputi kapasitas penyimpanan sangat besar dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem data warehousing yang merupakan bagian dari data warehousing yang sistemnya hampir sama dalam sistem penyusunan buku di perpustakaan maupun data administrasi mahasiswa atau pendudukan. Selanjutnya, bagaimana sih data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Setiap data yang masuk akan dipisahkan dalam beberapa jenis tabel yang berbeda dengan yang dihubungkan menjadi paket informasi
yaitu ada tabel dimensi dan tabel fakta yang akan dihubungkan menjadi paket informasi. Kita ialah ada penyampaian informasi, meliputi drill down, drill across, roll up, dan drill drop. Selanjutnya ada OLAP, sebagai jenis penanti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse, yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi disebut OLAP. Dan OLAP ini meliputi ada dua macam. Yang pertama ialah roll-up dan moll-up. Perbedaan antara roll-up dan moll-up yaitu kalau roll-up ini memiliki data terperinci, dilakukan analisis terlebih dan mendapatkan ringkasan. Kemudian moll-up itu telah dilakukan proses peringkasan terlebih dahulu dan dibagi menjadi berbagai dimensi. Kemudian ada status kerja penggunaan moll-up ini memasukkan basis data multidimensional yang telah di-download. Kemudian yang terakhir ialah data mining, merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar melakukan data mining, yaitu verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.